Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Pada materi pelajaran kali ini, kita akan berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus. Ya, lanjutan daripada materi yaitu pengharapan di dalam Kristus. Ya, landasan firman Tuhan di dalam materi kali ini adalah Roma 15 ayat 13 dan Efesus pasal 1 ayat 3, dan masih banyak lagi nanti ayat-ayat firman Tuhan atau dasar-dasar Alkitab bagaimana seseorang itu hidup di dalam pengharapan kepada Kristus. Nah, saya akan bacakan Roma 15 ayat yang ke-13 sebagai landasan salah satu daripada pengharapan kita di dalam Kristus. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, ini akan menjadi suatu landasan kita untuk mengerti nanti bagaimana sebenarnya pendalaman tentang hidup berpengharapan di dalam Kristus. Nah, pengharapan, ya, orang Kristen itu memiliki dasar. Ya. Pengharapan bukan hanya sementara kita berharap saja akan segala sesuatu yang akan terjadi, atau bagaimana supaya kita berharap supaya kita tercapai segala cita-cita kita. Tapi di dalam kekristenan ada dasar daripada pengharapan kekristenan ini. Jadi bukan hanya sembarang kita berharap akan sesuatu, ya, tapi dasar-dasarnya akan membuktikan bahwa pengharapan itu merupakan sesuatu yang pasti di dalam iman kekristenan. Nah, dasar pengharapan Kristen adalah yang pertama itu janji Allah. Nah, ini merupakan juga salah satu bagian yang sangat penting di dalam kita akan memberikan harapan yang pasti kepada Allah, karena kita melihat Allah yang telah memberikan atau menyatakan dirinya dalam janji-janjinya kepada umat yang percaya kepadanya. Nah, orang beriman harus menaruh harapannya kepada Allah karena janjinya yang teguh, kudus dan mulia. Janji itu selalu diingatkan Allah kepada umatnya. Tujuannya adalah agar umat Allah juga memelihara dan mempertahankan hubungan yang kudus dengan sang pemberi janji, yaitu Allah yang menyatakan dirinya dalam janji itu. Janji Allah dimeteraikan dengan sumpah atas diri Allah sendiri. Nah, kita bisa melihat satu contoh daripada Alkitab dalam Kejadian pasal 12 tentang janji Allah, ya, kepada Abraham, ya, bahwa dia akan memberkati, ya, dia akan membuat banyak keturunan Abraham di bumi dan juga membuat Abraham menjadi berkat, dan itu dimeteraikan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ya, tentang janji Allah kepada Nuh, bahkan sampai saat ini sebagai bukti janji Allah kepada Nuh itu kita bisa melihat ada pelangi, ya, sebagai busur di awan, ya, dalam firman Tuhan. Itu menandakan bahwa janji Allah itu setia sampai akhir. Dengan demikian, hal itu tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun. Jadi Allah yang telah membuat sebuah perjanjian kepada umatnya, maka itu tidak dapat digugat oleh dalam keadaan apapun. Nah, kenapa? Karena Allah itu, janjinya itu setia. Nah, itulah sebabnya ketika Allah telah menyatakan janjinya kepada umatnya, maka seyogianya manusia, ya, yang percaya kepada Tuhan itu menaruh pengharapannya kepada janji Allah, bahwa dia akan menyelamatkan, dia akan memelihara, dia akan memberikan, ya, yang terbaik atau berkatnya kepada umatnya. Kenapa? Karena dia adalah yang telah membuat ikrar daripada janji itu sendiri. Nah, janji yang diberikan oleh Allah adalah suatu pemeliharaan yang sempurna, ya, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi, kita bisa melihat bahwa sungguh luar biasa, ya, di dalam janjinya itu Allah mengikat, ya, suatu kepastian, ya, kepada umatnya agar umatnya itu terpelihara kehidupannya. Nah, nanti kita akan melihat pengharapan-pengharapan, ya, di dalam iman kekristenan. Selanjutnya adalah dasar pengharapan Kristen adalah kehidupan Allah yang kekal. Nah, kalau kita bisa membaca di dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, kita melihat suatu
kehidupan Allah, ya, yang tidak pernah berubah. Jadi Allah kita itu dia Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang adil, dan dia juga adalah Allah yang kekal. Nah, kalau Allah yang kekal, tentu janjinya yang kita bahas tadi itu kekal. Dan kesetiaannya pun kekal, kasihnya pun kekal. Nah, kita lihat dalam hal ini. Allah adalah kekal, tidak pernah berubah dalam hal apapun. Kasihnya, rencananya, pemeliharaannya, kehendaknya, keadilannya, tidak satupun dalam diri Allah yang dapat berubah. Jadi tidak ada satupun dari dalam diri Allah yang berubah. Atas dasar inilah orang beriman dapat menaruh harapannya kepada Allah. Nah, jelas bahwa ketika seseorang hidup di dalam Tuhan, maka dia melihat kehidupan Allah yang kekal. Ya, dia menaruh pengharapannya. Nanti makanya ya di dalam firman Tuhan dalam Yeremia itu dikatakan ya, terkutuklah orang yang menaruh harapannya kepada manusia. Kenapa kok kita tidak boleh menaruh harapan kita kepada manusia? Karena manusia itu dapat berubah-ubah, ya. Hari ini A, besok C, gitu ya. Tetapi Allah tidak pernah berubah di dalam kasihnya. Manusia bisa berubah omongannya, ya. Kita nggak bisa memegang omongan manusia sekarang ini, ya. Besok bisa berubah, gitu ya. Dalam keadaan apapun, mungkin dia baik-baik dalam keadaan baik. Tapi ketika dalam masa sulit, nah maka akan terjadi perubahan-perubahan yang ada dalam diri manusia. Itulah sebabnya Allah tidak menghendaki manusia itu untuk menaruh harapannya kepada sesamanya. Tetapi dia harus menaruh harapannya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu kekal dan tidak pernah berubah. Ya, dia selalu menyatakan ya dirinya di dalam kasih dan rencananya yang telah ditetapkannya ya kepada manusia. Dan semua janji-janji itu tidak akan pernah berubah. Nah, kita melihat di dalam penyelamatan orang-orang Israel, ketika Allah sudah memberikan janji kepada Musa bahwa dia akan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Allah menyatakan kehidupan itu. Allah menyatakan ya keluarnya bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, ini adalah suatu bukti bahwa Allah tidak pernah berubah di dalam seluruh janji-janjinya. Nah, itulah dasarnya bahwa orang yang beriman kepada Allah adalah harus menaruh harapannya kepada Allah yang kekal, kepada Allah yang tidak pernah berubah. Nah, itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hal yang kita taruh harapan kita, tidak ada pribadi yang lain selain daripada Allah yang kepadanya kita percaya menaruh harapan, ya. Atau misalnya ada orang-orang yang menaruh harapannya kepada setan, kepada iblis, pekerjaan-pekerjaan ya manipulasi dan segala macam. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki demikian. Karena hal-hal yang demikian itu tidak bisa menjanjikan daripada pemeliharaan, kehendak, keadilan dan kasihnya yang sempurna, ya, yang tidak pernah berubah, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa atas dasar inilah orang percaya harus menaruh harapannya kepada Allah. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk dipahami. Lalu dasar pengharapan Kristiani selanjutnya adalah yaitu Kristus. Ya, hanya di dalam Kristus. Pengharapan orang percaya ya, dasarnya adalah Kristus. Nah, kita lihat. Pengharapan kepada Allah hanya akan menjadi kenyataan jika orang percaya menaruh pengharapan itu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Seseorang dapat meletakkan pengharapannya kepada Allah hanya melalui Yesus Kristus. Nah, saya akan baca Efesus pasalnya yang pertama ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sini, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula telah ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, ini dia, bahwa hanya di dalam dan melalui Kristus saja ya kita berharap bahwa Kristus yang telah datang ke dunia melalui janji Allah, penyataan diri Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, kepadanya lah kita menaruh harapan yang sesungguhnya. Ya, di sini dikatakan bahwa
pengharapan kepada Allah hanya akan menjadi kenyataan. Hanya garis bawahi, menjadi kenyataan jika orang menaruh pengharapannya itu di dalam Yesus Kristus. Jadi seseorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ya, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka dia menaruh harapannya hanya dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang telah berkarya bagi kita. Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Terlebih Kristus yang telah menyatakan kehendak Allah atau janji Allah di dalam keselamatan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini yang penting sekali untuk dipahami, bahwa kehidupan Kristiani ya adalah hidup yang berharap hanya kepada Allah saja. Nah, tanpa pengharapan ini kita akan menjadi manusia yang khawatir, selalu takut, dan kita akan bingung mau kemana kita setelah mati. Nah, di dalam menjalani hidup ini tentu kita berharap akan sesuatu hal yang akan menyelamatkan jiwa kita. Kecuali kalau dia orang ateis. Ya, karena kenapa? Karena di dalam kekristenan, setelah orang mati itu ya tidak mati begitu saja. Tetapi ketika dia sudah dalam Kristus, dia akan dibangkitkan, ya, dan akan menerima mahkota kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Nah, ini pengharapan kita, ya. Wah, di dalam keadaan apapun yang kita jalani, ya tentu kita akan mengalami suatu pengharapan yang pasti di dalam Kristus, bahwa Kristus menyelamatkan saya. Kenapa? Karena sesuai dengan kasih Allah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sudah semuanya ditahu orang, bahwa barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, inilah pengharapan kita, bahwa pengharapan yang hanya di dalam Kristus melalui karyanya, yaitu yang mati di kayu salib, lalu membebaskan kita daripada segala dosa kita, dan kita akan menerima mahkota yang mulia. Nah, janji Allah dan kehidupan kekal. Nah, kita bisa melihat setelah kita mempelajari tadi dasar-dasar daripada pengharapan orang percaya, kita melihat janji Allah dan kehidupan kekal, ya. Di mana setiap orang menaruh harapannya kepada janji Allah dan kepada kehidupan yang kekal. Nah, janji Allah yang terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Yohanes 3:16 dan Yakobus 1 ayat 12. Dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-12 itu adalah Allah, ya, memberikan janji kepada barang siapa yang setia bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan mendapat mahkota kehidupan yang telah disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Nah, kita bisa melihat di situ hal yang sangat penting sekali, bahwa seseorang yang menaruh harapannya pada Kristus, dia harus, ya, mendapatkan mahkota kehidupan yang telah disediakan oleh Allah. Nah, ini yang menjadi pengharapan kita. Ya, mungkin kita berharap, ya, supaya hidup ini enak-enak saja, tidak mendapat kesakitan, banyak uang dan lain segala macam. Tapi itu hanya pengharapan sementara. Tetapi pengharapan orang Kristen adalah pengharapan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Orang percaya yang bertahan dan setia pada akhirnya menerima mahkota kemuliaan dari Allah. Nanti kita bisa membaca di dalam Roma pasal 12 ayat sampai ayat 30. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa orang yang percaya bertahan dan setia pada akhirnya dalam mengasihi Allah, walaupun banyak hal yang harus dilewati dalam pengharapan kita, ya, tetapi ingat, pengharapan kita itu untuk menerima mahkota kemuliaan dari Allah. Nah, ini menjadi satu kebanggaan kita sebenarnya, menjadi suatu pengharapan yang tertuju hanya kepada Kristus saja. Nah, kehidupan kekal hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang beriman dan menaruh pengharapannya kepada Kristus. Nah, tentu ini menjadi suatu hal yang mutlak bagi kita, bahwa tidak ada orang yang mendapat kehidupan kekal yang tidak dalam Kristus, yang tidak beriman dan tidak menaruh pengharapannya kepada Kristus. Ya, bagaimana seseorang bisa mendapatkan kehidupan itu? Ya, dia harus betul-betul menaruh hidupnya kepada Allah dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selalu mengharap, ya, memberikan pengharapan yang sepenuhnya bahwa Kristus telah menyelamatkan dia. Nah, oleh sebab itu, maka setiap kita yang sudah di dalam Kristus, nah inilah sekarang kita harus menaruh sepenuhnya hidup ini hanya kepada Allah saja. Lalu selanjutnya adalah bertekun dalam pengharapan. Nah, kita bisa melihat di sini Roma pasal 5 ayat 4 sampai 5. Ya.
Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, penting sekali untuk dipahami ini, bahwa ketika seseorang yang menaruh harapannya kepada Kristus, maka dia harus bertekun di dalam pengharapannya itu. Kenapa? Karena di dalam ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, kenapa? Karena ketika kita melewati dunia ini, ya, di dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus, itu tidak mudah. Ya, butuh yang namanya kerja keras, ketekunan, di mana kita terus mempertahankan iman kita kepada Allah. Ya, di tengah sulit, di tengah keadaan yang menindas kita, di tengah-tengah berbagai macam keterbatasan yang terjadi. Ya, tentu ini akan membuat banyak persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang timbul di dalam pengharapan kita. Mungkin kita berpikir bahwa, saya sudah percaya kepada Kristus, ya, saya sudah menaruh sepenuhnya harapan saya kepada Kristus. Kenapa masih banyak sekali masalah-masalah yang saya harus alami? Mengapa banyak sekali tantangan? Ya, nah, di sini adalah letaknya daripada ketekunan di dalam pengharapan kita. Nah, orang yang berharap bahwa dia berpikir bahwa suatu saat saya akan mendapatkan keselamatan itu. Suatu saat saya akan mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Nah, ketika itu sudah ada dalam pemikiran kita, sudah ada di dalam pengharapan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bertekun dan harus tahan uji di dalam menghadapi semuanya itu. Nah, karena kenapa? Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, tentu ini pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Sebagaimana sudah dijelaskan dari awal adalah Allah itu tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya, di dalam janji-Nya, di dalam pemeliharaannya, di dalam keadilannya dan kehendak-Nya. Nah, tentu juga ini kita berharap kepada Allah yang pasti bahwa pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dinyatakan bagi kita semua. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk dipahami. Lalu menjadi kesimpulan. Pengharapan Kristen ada karena kasih karunia Allah yang dinikmati dalam ketekunan kepada Allah. Karena ada pengharapan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang penting sekali ya. Pengharapan Kristen ada karena kasih karunia Allah. Kita yang telah dibenarkan di dalam Kristus, kita akan memperoleh kehidupan kekal, dan di dalam kehidupan kekal itu kita akan terus bertekun dan mengalami janji-janji Allah dalam pengharapan kita. Oleh sebab itu, pengharapan Kristen bukanlah pengharapan yang bersifat sementara, sebab pengharapan Kristen di dalam Kristus adalah pengharapan yang bernilai kekal. Nah, ini sungguh sangat penting sekali, ya, menjadi penghiburan bagi kita, ya, di tengah-tengah berbagai macam keadaan yang harus kita lewati, bahwa pengharapan kita bukanlah pengharapan yang bersifat sementara, ya. Mungkin kita sekarang ini ada berbagai masalah yang terjadi, namun Kristus yang telah mati bagi kita adalah Kristus yang telah memberikan mahkota kemuliaan bagi orang yang selalu berharap kepadanya. Pada akhirnya, pengharapan adalah sauh yang kuat. Ibrani 19 ayat 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, ini menjadi satu pengharapan kita, bahwa pengharapan ini akan menguatkan kita, akan membuat aman jiwa kita, akan membuat kita selalu berharap hanya kepada Kristus saja, ya, sampai pada akhirnya kita akan bertemu dengan Kristus di dalam kerajaannya. Nah, ini yang penting sekali bagi kita. Kiranya pengharapan kita di tengah-tengah keadaan apapun yang kita alami, mari kita hanya menaruhnya hanya kepada Kristus saja. Demikianlah pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita, menguatkan iman kita di dalam menaruh harapan yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.